selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Elizabeth Bura, asal sekolah SMA Negeri 1 Talibura. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023 LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang. Berikut adalah video pembelajaran UKIN saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Siap, beri salam. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Semangat ya? Semangat. Semangat ya? Masih semangat, harus tetap semangat. Biarpun fisika itu sulit, tetapi kita harus tetap semangat. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Tunggal Maha Kudus, puji syukur kami atas kehadiran-Mu dalam nama Bapa. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah membantu kita dalam doa. Selanjutnya, sebelum kita memulai dengan kegiatan kita, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam menyanyikan sebuah lagu nasional. Sukma, silakan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selanjutnya, Ibu akan absen dua. Siapa yang tidak ada hari ini? Marcela Sijek. Masalah. Besok Adiana. Alasannya apa ini? Marcela Sijek sakit dari kemarin. Dosennya? Jadi hari ini dua orang yang tidak ada, supaya kita belajarnya lebih aman. Ibu minta kalian lihat dulu ada kertas-kertas yang berserakan, silakan pilih aturan ini dengan baik sehingga pelajaran kita berjalan dengan aman. Jadi sebelum kita lanjut materi kita hari ini, Ibu mau bertanya dulu, kira-kira pelajaran kita minggu lalu tentang apa? Tentang tekanan hidrostatis. Tentang tekanan hidrostatis. Kira ada yang masih ingat atau tidak? Apa itu tekanan hidrostatis? Putri, ya silakan. Tekanan hidrostatis adalah tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh berat zat cair tersebut. Jadi tekanan hidrostatis itu adalah tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh berat zat cair tersebut. Ya, jadi terima kasih ya, kita tepuk tangan untuk Putri ya. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang tekanan hidrostatis. Hari ini kita lanjut lagi dengan materi kita tentang hukum Archimedes ya. Hukum Archimedes. Jadi ketika kita mempelajari tentang hukum Archimedes ini pasti ada tujuannya. Jadi tujuan yang pertama, Nona yang paling ujung silakan baca tujuan pembelajaran kita ini. Melalui pemberian masalah, peserta didik dapat menjelaskan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Jadi melalui pemberian masalah, peserta didik dapat menjelaskan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Tujuan yang keempat, Melalui diskusi, peserta didik mampu menyajikan laporan hasil percobaan hukum Archimedes dengan lengkap. melalui diskusi, peserta didik mampu menyajikan laporan hasil percobaan hukum Archimedes dengan lengkap. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini ya. Jadi kegiatan pembelajaran kita yaitu Ibu memilih mode Problem Based Learning (PBL). Yang kedua, dalam model tersebut kita akan
melakukan eksperimen. Setelah melakukan eksperimen, kita amati. Setelah kita amati, kita diskusi dan tanya jawab. Setelah itu kita mengerjakan lembar kerja peserta didik LKPD. Setelah itu kita presentasi dan yang terakhir kasih penugasan. Jadi itu kegiatan kita pada hari ini. Selain tujuan, kita juga mau belajar tentang manfaat apa yang kita pelajari, manfaat apa yang kita pelajari tentang fisika ya. Jadi di sini dengan belajar fisika kita bisa mengaplikasikan, kita mempelajari manfaat ini hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Jadi PGL itu adalah kita menghadirkan suatu masalah, model itu menghadirkan suatu masalah. Jadi di sini ibu tuliskan di depan itu kalian lihat sebuah kapal laut yang masanya ribuan ton dapat terapung di atas laut, tetapi sebutir kerikil yang sangat ringan akan tenggelam ketika kita celupkan atau kita lempar ke dalam air tersebut. Menurut Anda, mengapa kedua peristiwa ini dapat terjadi? Jadi kenapa? Kalian sudah pernah lihat toh? Pernah lihat kapal? Ada yang sudah pernah naik kapal? Sudah pernah naik kapal. Kalian bayangkan kapal yang begitu besar ada di atas air laut tapi dia tidak tenggelam. Dia tenggelam atau tidak? Tidak. Tetapi ketika ada anak kecil atau ada seseorang yang melemparkan batu ke dalam air laut tersebut, batu tersebut langsung tenggelam. Tenggelam atau tidak? Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena volume batu lebih besar daripada air. Karena volume batu lebih besar daripada air. Mungkin Nona sudah pernah belajar baca sehingga dia menyimpulkan bahwa volume batu itu lebih besar daripada volume air. Gitu Nona. Oh ya. Jadi jawaban itu mungkin kita akan buktikan sendiri ya. Semua jawaban itu nanti kita lihat. Jadi di sini Ibu juga menyiapkan sebuah video. Kalian bisa nonton sedikit dulu supaya kalian bisa menentukan ya. Supaya kalian bisa lihat kira-kira hukum Archimedes itu seperti apa. Teman-teman, kalau kita melemparkan batu ke kolam, maka batu itu akan tenggelam sampai ke dasar kolam. Mengapa batu bisa tenggelam? Apakah karena batu itu berat? Namun, kenapa kapal laut yang jauh lebih besar dan lebih berat bisa mengapung di atas air? Hal ini dijelaskan berdasarkan hukum Archimedes yang menyatakan bahwa jika suatu benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapatkan tekanan ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Jadi kalian sudah lihat ya videonya. Jadi penerapannya itu hukum Archimedes pada itu kapal dan juga batu yang dilempar ke dalam air ya. Biarpun batunya kecil tapi dia tenggelam. Kapal besar itu dia tidak tenggelam karena sudah dibuat dengan baik supaya ada konsep tentang Archimedes ya. Ibu akan membagi kalian dalam kelompok untuk diskusi ya, untuk diskusi dan ibu akan membagikan LKPD. Jadi kelompoknya satu kelompok, ibu di sini siapkan ada 4 kelompok kan? Kalian bagi dalam 4 kelompok. Silakan, nanti gabung saja 5-5 atau 6-6. Silakan. Kalian satu kelompok. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 Dibagikan LKPD. Jadi nanti kalian baca LKPD-nya itu dan kerjakan sesuai dengan arahan yang ada di dalam LKPD. Jadi di sini ada tambahannya.
Di situ bentuknya ada 3. Kalian batunya di gelas itu satunya itu pakai tanpa garam, 2-nya itu dengan garam ya. Gelas yang kedua itu 2 sendok garam, gelas yang ketiga itu 4 sendok garam ya. Nanti yang kita itu nanti sebentar. Tulis tanpa garam. Tulis tanpa garam. Sendok, pakai 4 sendok. Karena ada tuh yang di negara mana? Itu Arnab itu. Arnab tidak mereka. Supaya dilihat dia punya ininya. Ini sebentar balik. Ini tulisan 4 sendok. 4 sendok. Kesimpulannya apa? Garam itu kan masih tidak semakin banyak itu. Seperti semakin banyak garamnya, semakin telur akan mengapung. Dan jika tidak ada garam, maka telur akan tenggelam.
tambahkan dengan 1 gelas air lagi, pasti dia melayang. Kita tambahkan lagi 1 gelas air, berarti dia tenggelam. Alasannya kenapa? Karena kadar garamnya semakin bertambah. Bertambah atau berkurang? Berkurang maksudnya. Berkurang. Karena kadar garamnya sudah semakin berkurang. Karena kita sudah tambah air tambah garam. Jadi sudah tahu kesimpulannya. Sudah tahu kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, apabila ditambah air tanpa garam berarti telurnya akan tenggelam karena kadar garamnya semakin berkurang. Jadi kita dia tenggelam tuh. Alasannya kenapa? Karena kadar garam sudah berkurang tuh. Kalau berarti dia ini kalau semakin tinggi kadar garamnya maka dia pasti akan sama juga di kapal. Karena kadar garam tinggi maka kapal benar toh? Setelah selesai melakukan eksperimen tersebut, kalian isi LKPD-nya, jawab semua pertanyaan yang ada di dalam ada juga bahan yang dijaga kalian bisa baca-baca, yaitu mana aja yang paling tenang dan semua kalian bisa baca. Itu enggak mungkin. Sudah selesai? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, yang KPD-nya juga sudah dikerjakan. Kita lanjut ya? Kita lanjut. Sudah siap semua? Sudah siap semua. Supaya kalian tambah semangat, jangan jenuh sebelum kita ke presentasi hasil kerja kalian. Ibu mau supaya kita rileks sedikit dulu ya. Kita lanjut ke kegiatan kita selanjutnya. Kita presentasi hasil pekerjaan kita kelompok 1 untuk presentasi dulu ya. Kelompok 1 silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Waktu dan kesempatan Ibu berikan. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Guru. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi.
pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai eksperimen yang telah kami buat. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman saya untuk memulai presentasi. Baik, hasil pengamatan dari percobaan yang kami lakukan tadi. 1. Telur yang dimasukkan ke dalam gelas ukur berisi air tanpa diberi garam, hasil pengamatannya tenggelam. Yang kedua, telur yang dimasukkan ke dalam gelas ukur berisi air diberikan 2 sendok makan garam, hasil pengamatan melayang. Yang ketiga, telur yang dimasukkan ke dalam gelas ukur berisi dan diberikan tambahan 4 sendok makan garam, hasil pengamatannya terapung. Yang keempat, penambahan 1 gelas air, hasil pengamatannya melayang. Dan 5, penambahan 2 gelas air, hasil pengamatannya tenggelam. Berdasarkan hasil percobaan, bagaimana pengaruh pemberian garam pada air? Pengaruh pemberian garam pada air yaitu semakin tinggi kadar garam maka telur akan mengapung, dan sebaliknya semakin rendah atau tidak ada kadar garam maka telur akan tenggelam. Jadi sekian hasil diskusi kelompok kami dan presentasi kami. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya persilakan. Ya, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil pekerjaan mereka dan mereka memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi atau memberi masukan. Silakan. Iya, Meranti. Ada yang mau ditanyakan? Silakan bertanya. Mungkin belum paham. Ya, Abdi silakan. Mengapa telurnya dapat tenggelam di saat garamnya tidak ada? Coba jelaskan. Oke, terima kasih atas Abdi pertanyaannya. Jadi mengapa telur bisa tenggelam di saat garamnya tidak ada? Jadi jelas bahwa kalau kadar garamnya tidak ada, berarti telurnya akan tenggelam. Kalau diberi kadar garam, maka telurnya bisa melayang ataupun terapung. Terima kasih. Ya, jadi dia tergantung kadar garamnya. Jadi semakin besar kadar garam, maka telur juga pasti akan melayang atau terapung. Tapi kalau tanpa kadar garam, maka dia pasti akan tenggelam ya. Sudah. Jadi kalau sudah, kita kasih tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Yang berikutnya kelompok 2. Silakan. Baik, selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai eksperimen yang sudah kami lakukan tadi. Yang pertama, perlakuan untuk hasil pengamatan. Telur yang dimasukkan ke dalam gelas ukur berisi air tanpa diberi garam, hasil pengamatannya yaitu tenggelam. Yang kedua, telur yang dimasukkan ke dalam gelas ukur berisi air diberi 2 sendok makan garam, yaitu melayang. Yang ketiga, telur yang dimasukkan ke dalam gelas ukur berisi air diberi tambahan 4 sendok makan garam, yaitu mengalami terapung. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada teman-teman dari kelompok lain untuk memberikan pertanyaan ataupun saran. Ya, kelompok lain untuk memberikan masukan, pertanyaan atau saran. Ada? 1, 2, 3, pas. Pas ya? Kalau pas kita beri tepuk salut untuk kelompok 4. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, tepuk tangan silakan. Dari baik kalian sudah melakukan presentasi ya. Dari presentasi yang sudah kalian lakukan tadi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4, kira-kira ada yang mau bertanya atau memberi masukan atau saran? Silakan. Ada yang mau beri kesimpulan dari hasil percobaan tadi? Silakan. Tuti. Ada yang mau menanggapi kira-kira dari presentasi tadi?
Hasilnya bagaimana menurut kalian? Presentasi yang sudah kalian lakukan tadi sudah baik atau belum? Baik. Sudah baik ya? Sudah melalui prosedur ya? Ya. Sudah melalui atau mengikuti langkah-langkah yang sudah ada dalam LKPD ya? Jadi sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Jadi di dalam LKPD sudah disiapkan ada soal ya? Ada 2-3 soal itu Ibu minta supaya karena kalian tadi sudah presentasikan hasil pekerjaan kalian dan kalian sudah bisa melaksanakannya dengan baik, Ibu menguji apakah kalian sudah benar-benar paham atau belum kan? Di dalam soal itu silakan dikerjakan, Ibu kasih waktu 10 menit langsung dikumpulkan. Silakan dikerjakan. Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Tugas tadi sudah. Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Kalau dikumpulkan, nanti selesai ya. Dikumpul sudah, kemana? Sudah. Sudah kumpul semua? Sudah kumpul semua. Silakan duduk di tempat kalian masing-masing. Nanti yang ke depan. Berarti periksanya. Silakan perhatikan ke depan ya. Jadi setelah kita melewati kegiatan pembelajaran kita hari ini, ketika kita sudah melakukan eksperimen dan percobaan tadi dan sudah mempresentasikan hasil, kira-kira kesimpulan dari semua pembahasan kita tentang apa? Firmina, silakan. Jika benda dicelupkan ke dalam lidah, benda muncul sebagian ke permukaan air karena berat benda yang kecil dari gaya apung. Dari konsep tersebut dapat dirumuskan hubungan antara massa jenis benda dengan massa jenis fluida. Jadi di sini ya, kesimpulan teman kalian tadi. Ada kesimpulan lain dari hasil percobaan tadi, misalkan garam dan apa, silakan. Iya. Alexander, kesimpulan dari percobaan yang kalian lakukan tadi, kira-kira apa? Silakan. Apabila air yang dicampur tanpa garam dan dimasukkan telur ke dalam gelas, maka telur akan tenggelam. Dan ditambahkan air yang dicampur dengan garam, maka telur akan melayang. Jadi jika dicampurkan garam, maka telur akan melayang dan apung. Jadi kesimpulannya apa? Semakin besar kadar garamnya, maka hasil perbendakan keadaan melayang. Jadi kalau tidak ada kadar garam atau tidak ada campuran zat lainnya, berarti telur tersebut pasti akan melayang. Jadi untuk secara keseluruhan kesimpulannya di sini kita belajar tentang 3 konsep ya, mengapung, tenggelam, dan melayang. Kita lihat yang pertama, mengapung. Jika benda dicelupkan ke dalam fluida, benda muncul sebagian permukaan air karena berat benda lebih kecil daripada gaya apung. Yang berikutnya, melayang. Jika benda dicelupkan seluruhnya ke dalam fluida atau air, maka gaya apung sama dengan berat benda. Yang ketiga, tenggelam. Jika benda dicelupkan seluruhnya ke dalam fluida, maka gaya apung lebih kecil daripada berat benda, sehingga benda bergerak ke bawah menuju dasar badan air. Atau untuk pertemuan kita kali berikutnya tentang tegangan permukaan.
Jadi meminta kalian belajar dan juga kerjakan soal-soal yang sudah dikasih di dalam rangka PPDB kita. Yang jawaban soal-soal. Kita sampai di sini saja. Sebelum kita akhiri, Ibu minta seorang pimpin kita dalam doa. Ibu minta pimpinan untuk pimpin kita dalam doa. Terima kasih ya. Jadi terima kasih Bu ucapkan untuk segala kegiatan kita pada hari ini ya. Kita tepuk tangan untuk kita semua.